Tapi zaman dulu itu kan 15.000 itu sudah besar itu. Tapi alhamdulillah kalau kita waktu cukup, karena kita waktu itu banyak berjalan kaki. Berjalan kaki untuk mengajar pijang kaki karena kita menghemat kan. Halo teman-teman di rumah, ketemu lagi bersama kita di sini. Saya Jenny. Kali ini kita akan ngobrol bareng dengan salah satu semifinalis sayembara guru SD favorit sekota Palembang tahun 2023-2024 yang kali ini perwakilan dari SD Negeri 165 Kota Palembang. Halo Ibu Ipa. Halo. Nah, gimana Bu kegiatan hari ini? Mengajar Bu ya? Ya, hari ini kebenaran kami sedang mengadakan ulangan tengah semester. Oh, jadi semester 2 ya. Di sini udah UTS ya, Bu ya. Kalau zaman dulu UTS tuh, kalau sekarang apa ya? PTS. PTS. Oh iya, PTS. Jadi kepanjangannya apa itu, Bu? Penilaian tengah semester. Oh, penilaian tengah semester. Kami kan waktu itu kan ulangan judulnya, Bu ya. Ulangan tengah semester. Ya. MIP. Zaman dulu kan, zaman 2007, 2008 dulu waktu SD, Bu. Oke, Ibu Ipa. Gimana, Bu? Perasaannya udah masuk semifinalis? Alhamdulillah senang. Alhamdulillah Bu ya. Senang Bu ya. Ya, alhamdulillah senang. Sudah menjadi salah satu semifinalis yang insya Allah kalau Ibu lulus seleksi kita akan ketemu nih langsung di Dinas Pendidikan. Amin Bu ya. Alhamdulillah amin. Semoga saja berhasil ya. Benar. Ibu Ipa udah berapa lama Bu menjadi seorang guru? Kalau Ibu Ipa jadi seorang guru itu dari tahun semenjak tamat sekolah SPG 1987. Itu mulai honor, terus honor sampai Bu Ipa berjuang terus dan juga Bu Ipa menjadi pengurus guru honor sekota Madya Palembang ini kebenaran terpilih menjadi bendahara IKGH, Ikatan Guru Honor Sekota Palembang. Alhamdulillah berkat perjuangan kami, sekuat tenaga kami berusaha minta bantuan kepada pejabat-pejabat, yaitu kami berhasil diangkat pada tahun 2014 menjadi PNS. Oh, 1987 ke 2014. Iya, iya. Berapa tahun itu Bu? Itu sekitar 2018-97 sampai 2014 itu sekitar 28 tahun. Iya. Itu kalau saat itu pas jadi awal honorer udah punya anak Bu, udah punya cucu juga itu Bu? Iya. 28 tahun itu Bu ya? Alhamdulillah pas Ibu diangkat tahun 2014 itu, Ibu itu sudah punya mantu ya. Sudah punya mantu Bu ya? Karena anak Ibu nikah tahun 2011. Oh, berarti Bu perjalanannya cukup panjang. Cukup panjang. Perjuangan untuk menjadi guru itu banyak liku-liku ya. Tidak semudah itu menjadi guru. Honor itu zaman itu dari tahun 1987 Ibu Ipa itu honornya hanya dibayar 15.000 per bulan. Saat itu. Kira-kira kalau dirupiahkan sekarang berapa Bu? Mungkin sekarang kalau dirupiahkan kita hitung dengan ongkos sekolah, ongkos mobil ya, sekitar kalau sekarang mungkin sekitar 300.000. Tapi zaman dulu itu kan 15.000 itu sudah besar itu. Tapi alhamdulillah kalau kita waktu cukup karena kita waktu itu banyak berjalan kaki. Berjalan kaki untuk mengajar pijang kaki karena kita menghemat kan. Duit 15.000 itu 500 rupiah sehari. Sangat berharga sekali waktu itu. Berharga perjuangan Ibu untuk menjadi guru PNS itu. Dan juga kami langsung berjuang supaya kami bisa ada kelompok. Makanya kami ada membentuk. Di era Orde Baru berarti Bu ya saat itu? Iya, pokoknya waktu itu dari tahun 1987 berjuang terus sampai tahun 2010 itu yang sudah kami terbentuknya ada organisasi guru honor itu ya. Nah dari situlah perjuangan kami supaya kami itu bisa ada yang menanggung kami. Memperjuangkan kami itu melalui PGRI kami kemarin. Jadi ada yang menaungi. Ya, ada yang menaungi. Kalau tidak seperti itu mungkin ya sampai saat ini kami masih menjadi guru honor. Ya sangat sedih sekali ya guru honor itu pada waktu itu misalnya kita masalah umur tidak diangkat-angkat, mungkin sampai sekarang kita tetap menjadi guru honor kan. Nah tidak sesuai dengan gajinya ya mungkin kan 15.000. Berkelang tahun naik
barang-barang naik semua, bahan-bahan pokok. Tapi gaji kita karena guru honor tadi tetap 15.000. Sampailah itu tahun kira-kira tahun 2006 itu masih sekitar 20.000, 25.000 per bulan. Ya kita karena cita-cita ibu dari kecil kepengen menjadi seorang guru. Walaupun gaji sekecil itu tetap ibu berjuang. Keras ibu ya. Karena cita-cita ibu dari kecil, ibu kepengen sekali menjadi seorang guru. Jadi walaupun gaji kecil, ibu terus laksanakan sampai ibu bisa menjadi guru, diangkat menjadi PNS. Ya. Tapi tidak ada perjuangan yang sia-sia. Tidak perjuangan sia-sia. Alhamdulillah. Sudah tahun 2014, kami semua guru honor yang dikatakan guru honor kedua, kami mengikuti tes, alhamdulillah lulus. Ya, diangkat menjadi PNS. Iya. Jadi Ibu Ipa luar biasa Bu perjuangannya Bu. Alhamdulillah. Dunia pendidikan. Iya. Memang karena itu cita-cita dari sejak kecil ya, sejak kecil. Tapi kalau ditengok-tengok Bu, dilihat-lihat kayak ini Bu masih muda loh Ibu. Amin. Awet muda loh Bu. Kamu benar kata dulu pas saya masih SD Bu. Sekarang saya udah tamat kuliah. Saya lihat lagi guru saya waktu SD. Kok ibu ini gak berubah ya? Gitu-gitu aja. Ibu juga sangat awet muda loh. Tidak menyangka udah 28 tahun saat 2014 itu. Berarti sekarang udah berapa tahun Bu? Ibu alhamdulillah kalau sampai saat ini sekitar 36 tahunan ibu mengajar. 36 tahun sahabat perjuangan seorang Ibu Ipa menjadi seorang guru Bu. Kalau mau dikenang-kenang yang banyak sedihnya ya, kita menjadi guru honor. Mungkin udah ngajar cucu kali Bu ya? Alhamdulillah, kalau memang ibu diberi Tuhan cucu mungkin dapat, tapi karena Tuhan belum memberi cucu. Mungkin kalau sudah punya cucu, cucu ibu itu sudah kelas 6 atau kelas 1 SMP. Cuma maksud saya Bu, sekolah ibu sebagai guru, yang tadinya tuh diajar tuh ibunya, mungkin sekarang udah anaknya. Benar. Pada anak murid ibu yang sekarang ini sudah anak dari anak murid ya, jadi cucu. Iya, anak dari anak murid semua hampir rata-rata seperti ibu itu. Masih seperti inilah. Iya. Alhamdulillah juga Ibu Ipa ini sempat mengajak anak murid ibu menjadi guru di sini pernah ya. Udah jadi guru, udah jadi rekan. Iya, sudah menjadi guru di SD sini Ibu Tarik waktu itu. Supriyono dulu pernah ngajar di sini. Dia anak murid ibu dari SD 507 di belakang GIN. Pas kebenaran dia sudah tamat, kebenaran dia seorang guru, ibu ajak mengajar di SD kita sini. Jadi ini Bu ya, benar-benar perjuangan yang luar biasa. Terus pengalaman juga yang tidak sedikit Bu ya. Iya. Kalau boleh tahu Bu, berarti Ibu tuh kurang lebih sudah berapa tahun lagi Bu menuju pensiun? Alhamdulillah Ibu saat ini tanggal 5 Juni ini umur Ibu 55 tahun. Jadi 5 tahun lagi Ibu pensiun. Tapi kayak masih alhamdulillah awet muda Bu ya, maksud alhamdulillah saya, terima kasih. Enggak kayak udah mau pensiun. Ya, alhamdulillah. Masih sangat bugar. Mungkin karena kita seorang guru ini ikhlas mengajar anak murid. Ya, anak murid kita baik itu yang mereka ABK maupun yang normal, Ibu sering menemui dari sejak Ibu mengajar ya. Yang ABK yang mereka tidak bisa tidak mampu mengikuti, kan Ibu ngajar kelas 6 nih. Nah, di kelas 6 anak tersebut tidak mampu mengikuti. Tapi karena kita tadi ikhlas, kita bimbing anak tersebut supaya dia bisa mengikuti dengan pelajaran sesuai dengannya. Sudah sekian tahun Ibu mengajar dari tahun 2014 menjadi wali kelas 6 di sini. Sudah berapa kali itu anak ABK di kelas Ibu itu dari SD ini Ibu yang mendaftarkannya ke SMP. Ke SMP karena orang tuanya percaya, Bu tolong Bu masukkan anak saya ke SMP. Ibu yang mendaftarkannya. Alhamdulillah mereka banyak yang berhasil walaupun mereka ABK. ABK dalam arti mereka ya kebutuhan Jadi khusus. Yang kayak mana itu Bu? Bikin autisme atau mungkin seperti ya apa? Mereka itu intelektualnya kurang ya. Oh ya Bu Ipa, udah pengalaman 36 tahun mengajar. Pasti banyak sekali siswa yang ditemui. Iya. Banyak. Dengan pola yang kurang lebih mirip. Bu ya. Pasti ada siswa yang pintar banget.
yang luar biasa juga Bu ya. Dalam artian baik itu ABK maupun anak-anak yang jahil, suka ganggu teman, yang aktif, guduk, ya heboh di kelas Bu ya. Gimana seorang Bu Ipa mengatasinya Bu? Alhamdulillah semenjak Ibu Ipa menjadi guru, apalagi Ibu Ipa mengajar kelas 6, anak-anak tersebut sudah agak remaja ya. Jadi sejak Ibu mengajar kelas 6, Ibu membuat pesantren 1 tahun. Iya, pesantren 1 tahun dalam arti seperti ini. Jadi sejak anak itu duduk di kelas 6, Ibu buat 1 buku kegiatan untuk sholat di rumah sama kegiatan sehari-hari. Jadi setiap hari anak tersebut di rumah sholatnya harus ditandatangan orang tua. Dan kegiatan di rumah mencuci, membantu, nyapu, mengepel, itu semua harus ada tanda tangan oleh orang tua. Alhamdulillah dengan adanya seperti itu, anak-anak tersebut menjadi terbiasa untuk sholat, akhlaknya kepada orang tua. Ibu beri nilai kalau mereka selalu melakukan kegiatan sholat, misalnya selalu membantu orang tua, memijit orang tua. Ibu beri nilai, oh ini kamu sangat baik. Ibu langsung nilai di buku kegiatan sekolah. Seminggu sekali Ibu ambil bukunya, dikumpul, Ibu nilai. Ini nanti Ibu tambahkan di nilai apa, misalnya nilai PKN, apa nilai agama Ibu tambahkan. Jadi, penerapan Bu ya, penerapan pembelajaran. Iya, Alhamdulillah bersyukur anak-anak tersebut berhasil. Kenapa Ibu bilang begitu? Orang tuanya datang ke sekolah sambil menangis, menceritakan bahwa anaknya tersebut sekarang ada perubahan. Dulu yang tidak mau sholat, sekarang menjadi sholat. Jadi salah satu momen berharga juga Bu ya. Ya, Ibu sangat bangga sekali. Kebanggaan seorang Bu Ipa. Berarti bukan Ibu Ipa ini seorang guru mengajarkan ilmu dunia saja, tapi ilmu akhirat Ibu. Insyaallah pelajarian itu. Amin. Ya. Bu, kalau sudah 36 tahun mengajar, tentu dalam mengajar itu baik itu medianya, baik itu anak muridnya, bukunya pun akan terus berubah. Bagaimana Bu sejauh ini inovasinya Bu? Sejauh ini bagaimana Bu perubahan zaman yang Ibu lalui dalam Ibu sendiri mengatasinya seperti apa Bu? Ya, kita ya termasuk karena Ibu usia sudah 50 ke atas. Sekarang media-media pelajaran sekarang kan semuanya canggih. Kita harus mengikuti. Alhamdulillah Ibu Ipa bisa mengikuti. Ya, kebenaran Bu Ipa kemarin ikut PPG juga. Di situ kan kurikulum merdeka. Nah, jadi di situ kita harus menggunakan misalnya ini apa tuh video mengajar anak. Ya, anak sangat senang dengan adanya pelajaran seperti dengan adanya video. Mereka kan selambe mengajar. Sensasinya juga beda Bu. Iya, kalau zaman dulu cuma memberikan pelajaran ini dengan membaca buku. Sekarang sudah ada videonya, sudah ada alat peraganya yang canggih-canggih. Nah, dengan adanya seperti itu anak murid bertambah semangat. Alhamdulillah di kelas murid. Jadi kalau dipikir Bu, Ibu itu udah merasakan berbagai macam perubahan kurikulum Bu ya. Alhamdulillah sudah. Dari semua. zaman PMP. Iya, PMP. Apa itu kurikulum apa itu? PMP, terus KTSP. Iya. K13 sekarang K13, Kumer. Iya. Udah bertukar terus pokoknya kurikulum. Iya. Tetapi prinsip Ibu hanya satu. Mau kurikulum apa saja, yang penting Ibu berusaha anak tersebut bisa berhasil. Ibu mau kurikulum apa saja, tapi Ibu ada teknik sendiri untuk mengajar anak-anak itu. Indikator keberhasilan seorang anak menurut Ibu? Indikatornya begini, maksud Ibu. Saya, Ibu sebagai seorang guru mengajarkan dengan metode apapun, saya lihat anak tersebut sesuai dengan kemampuannya, dia bisa kita tes dengan kemampuan si berhasil, itu sudah cukup Ibu. Walaupun pakai kurikulum apa saja, sesuai kita kan seorang guru ada teknik sendiri ya, teknik sendiri untuk mengajar anak tadi. Tidak terfokus ke misalnya sekarang Kumer, tidak. Ibu lihat anak ini mampunya kemana belajar. Apakah anak ini perlu pendekatan, ya, perlu kita bimbingan. Itu Ibu tidak apa-apa. Seperti yang tadi, sepertinya kita buat kegiatan sholat itu kan, anak-anak tersebut mereka sangat
bersyukur ya anak-anak tersebut bisa sholat selama ini dari kelas 1 sampai kelas 5 mungkin tidak pernah sholat. Dengan adanya seperti itu kan ide ibu sendiri ya, dengan adanya menggunakan buku kegiatan sholat. Nah, mereka semangat karena ada nilai. Jadi anak tersebut terinovasi langsung, oh pengen sholat. Inspirasi Iya, gitu. iya benar. Kalau ibu sendiri Bu, pasti ada selain yang ibu ceritakan punya program sendiri untuk melatih akhlak, tentunya Bu ya, akhlak dan adab. Ada nggak Bu satu momen ya, Bu, yang menurut ibu perasaannya tuh luar biasa, saya sebagai seorang guru, Keberhasilan. pencapaian keberhasilan ibu sebagai seorang guru, ada nggak momen atau siswa yang gimana atau gimana? Boleh Bu. Keberhasilan. Oh alhamdulillah. Saya ibu ingat itu bukan 1, 2, itu kebanyakan karena kebenaran ibu murid kelas 6 mereka dari sini dengan adanya cara ibu mengajar dengan ikhlas, bukan saja ilmu dunia tapi ilmu akhirat juga. Mereka itu akhirnya tamat dari SD sini, kalau dia mau sholat itu mendengar suara azan itu dia langsung mengajak bapaknya atau ibunya langsung untuk sholat. Tapi bukan cerita, orang tuanya datang ke sini memberitahu dengan ibu di sini. Gini, langsung dia cerita, Bu kalau balik les katanya anak aku nih langsung di jalan ada azan langsung, Pak cepat Pak kita tetap di masjid, kita langsung sholat. Nah di situ ibu rasanya terharu, gembira sekali ya. Alhamdulillah, berarti omongan Bu Ipa ini, nasihat Bu Ipa ini langsung diterimanya, didengar. Iya, itu saja. Banyak yang lain juga yang seperti tidak pernah mau melakukan kegiatan rumah, misalnya menyapu, sampai itu neneknya yang datang ke sekolah. Bu Ipa, cucu aku ini seumur umur hidup aku tidak pernah megang sapu. Sekarang dia balik sekolah megang sapu, langsung nyapu, langsung ngepel. Ibu Ipa bangga nian. Terima kasih ya. Berarti Allah itu memberikan Bu Ipa menjadi guru itu memang didengar oleh anak murid. Dan berimbas juga kebanggaan pada orang tua. Ya, alhamdulillah. Kayak pencapaian yang membanggakan untuk seorang ibu Bu ya. Bu, kan insya Allah 5 tahun ke depan akan pensiun. Iya. Tentunya ada rasa sedih, ada juga rasa mungkin lepas Bu ya, karena udah tanggung jawab udah selesai. Apa Bu niat ke depannya Bu? Pengen apa Bu? Kalau sudah pensiun? Itu kebenaran kalau sudah pensiun, ibu itu punya rencana ingin tetap membimbing anak-anak ya, karena memang selama ini anak-anak murid tetangga-tetangga itu selalu belajar di rumah. Jadi anak-anak tetangga yang kecil-kecil yang belum bisa membaca itu semua mereka pada minta tolong belajar di rumah. Nah mungkin setelah ibu pensiun nanti mungkin itu yang tetap ibu laksanakan, karena dimanapun ibu tetap pengen sekali tetap menjadi guru walaupun ibu Ipa sudah pensiun. Jadi ibu tetap memberikan inspirasi, tetap memberikan ilmu, sampai usia ibu habis, sampai di mana endingnya kita Bu ya. Kalau kita Bu, ibu Ipa tuh guru kelas Bu. Iya, guru kelas 6. Di sini. Killer gak Bu? Biasanya kan guru-guru kelas 6 itu Bu ya. Saya dulu merasa segan, takut. Gimana kalau seorang Bu Ipa? Apakah menjadi teman tetap? Bagaimana Bu? Oh alhamdulillah ya. Mungkin sudah perubahan zaman ataupun gimana. Murid-murid Bu Ipa itu sangat senang dengan Bu Ipa ya, sangat senang. Mereka menganggap Ibu Ipa nih kadang-kadang sebagai teman, ya tapi mereka tetap segan dan menghormati Ibu Ipa. Guru saya. Mereka kita misal hari guru, mereka tidak ada ibu yang memberitahu, tapi mereka sendiri punya inisiatif memberikan suatu kejutan, saking mereka sayang kepada Bu Ipa. Jadi saking sayang kepada seorang Bu Ipa, terkenang murid. Jadi kalau ibu sendiri Bu, pastikan dulu punya guru juga. Berarti apakah ibu juga punya guru inspirasi sendiri Bu dulu? Zaman ibu sekolah. Ada guru inspirasi. Kalau boleh tahu gimana gurunya Bu? Itu ibu waktu SMP ya, bapak guru malah.
Abu Mansur Husin yang ibu pernah ceritakan. Itulah yang membimbing ibu supaya ibu ini menjadi guru. Karena dia melihat ibu ini memang orangnya suka memberi ini pelajaran dengan teman-teman. Jadi kamu cocok jadi guru. Dan memang ibu itu kepengen dari kecil main sekolah-sekolahan. Nah dari situlah Pak Abu Mansur Husin itu mengarahkan kamu masuk sekolah SPG saja. Yaitu alhamdulillah ibu waktu itu dari MTS 1 Palembang, ibu berhasil masuk SPG Negeri Palembang. Berarti ibu tuh era SPG bu ya? Ya SPG Sekolah Pendidikan Guru. Yang dimana zaman sekarang tuh udah nggak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Itu kayak SMK bu ya? Iya kayak SMA, SMK setingkat itulah. Cuman di situ kita memang jurusan sekolah pendidikan guru. Di sana sekolah ada psikologi, pedagogik ya khusus untuk guru. Jadi kita di sana memang benar-benar dididik menjadi seorang guru yang disiplin, yang baik lain dengan SMA lain. Tapi dulu kan bu kualitas sumber daya manusia dahulu dengan sekarang kan berbeda. Iya. Walaupun tamat SPG memang siap menjadi seorang guru. Iya. Ya. Kami dididik itu untuk keluar dari SPG itu menjadi seorang guru. Menjadi seorang guru yang bisa membimbing anak murid menjadi berhasil sukses. Kalau udah ini, pastikan di era sekarang, di mana anak-anak itu ada yang apatis. Apatis tuh kayak cuek, mungkin kurang sopan santunnya sama orang tua. Kalau jalan nyelonong, pasti ada itu. Pasti ada. Bagaimana Bu mengatasinya sekarang IPA? Nah, itu sering terjadi. Dari kelas 5 sampai naik kelas 6. Naik kelas 6 disitulah Bu Ipa dari pertama mengajar, duduk di kelas 6 itu, langsung Bu Ipa biasanya suruh anak itu mengarang. Baru hari pertama. Saya mau ceritakan nak, bagaimana kamu selama liburan ini mau masuk kelas 6. Nah mereka tuh bercerita di dalam baca. Seperti tahun ini tadi. Tahun ini kan aturan bukan murid ibu. Dia murid lain. Dia di situ bercerita, saya mau masuk kelas 6 ini kami berdoa supaya kami bisa wali kelasnya Bu Ipa. Nah, itu. Nah, setelah Ibu baca kan ini semua. Nah, itu ketemu nanti dengan anak-anak yang kata adik tadi cuek apa-apa. Disitulah Ibu panggil, Ibu dekati. Ibu ini dekat dengan anak murid, dengan orang tua murid. Jadi Ibu selalu tahu dengan keadaan keluarga murid. Jadi nasihati, kalau kamu seperti ini tidak boleh, karena kita selama di kelas 6 ini kamu ini tidak lama nak, nanti kamu SMP. Pokoknya dengan nasihat seperti itu, anak-anak di kelas 6 alhamdulillah mereka yang tadi dari kelas 1 kelas 5 nakal, cuek, kelas 6 alhamdulillah dia berubah menjadi baik. Iya. Jadi sahabat rumah di rumah, inspirasi dari Ibu itu benar-benar yang Masya Allah sekali Bu ya. Kalau pasti Bu, sahabat rumah di rumah itu juga kepo, pengen tahu ya, dengan sosok Bu Ipa itu seperti apa. Kalau menurut Ibu di era sekarang kan pembelajaran kan sudah pakai buku tema-tema, banyak sekali Bu ya tantangannya. Gimana Bu sekarang Bu Ipa menanggapi tantangan perubahan kurikulum, perubahan bentuk buku, pembelajaran yang bukan cuma ngajar matematika, tapi pasti Bu juga ngajar IPA, juga ngajar bahasa Indonesia mungkin Bu ya. Bagaimana Bu Ibu mengatasi itu? Oh, kalau Ibu ya dengan kata Ibu tadi, kita ikuti dengan kurikulum 13 itu K13. Kita ikuti di tema itu kan mungkin sekarang anak mungkin banyak terkejut. Biasanya dulu ada pelajaran bahasa, IPS, IPA, kan matematika, PKN. Sekarang jadi satu. Nah, di situ kita mengajarkan anak. Nah, kita misalnya di tema 1 itu tentang apa pelajarannya. Kita berikan saja, oh ini nak, kalau ini pelajaran misalnya mengenai tumbuh-tumbuhan, kalau dulu nak ini pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Kita jelaskan seperti itu. Terus dari tema 1 kita ke tema 2 seperti itu. Terus Ibu menjelaskannya ya. Jadi walaupun kita tema, anak tuh tetap mengerti perbedaan, oh ini bahasa Indonesia, ini IPA, ini IPS. Kalau misalnya mengenai sejarah, mengenai ASEAN itu ada IPS nak. Oh, jadi anak-anak itu walaupun tema mereka tetap mengetahui tentang pelajaran-pelajaran untuk selanjutnya untuk dia SMP kan, karena SMP nanti tidak ada tema, dia tetap pelajaran per mata pelajaran. Jadi Bu tetap walaupun beda zaman ya tetap sama saja Bu pada akhirnya Bu ya. Iya. Tapi Bu kalau Ibu sendiri ada kesulitan nggak Bu dalam mengajar sejauh ini? Ya rasanya karena memang cita-cita Ibu dari kecil ya.
untuk mengajar, membimbing anak, menjadikan anak Indonesia ini menjadi tiang-tiang negara Republik Indonesia yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, berbakti kepada orang tua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah sampai selama ini rasanya untuk kesulitan itu tidak ada. Cuman tantangan, masalah dari sejak Ibu Honor itu ada. Mereka yang anak nakal, yang kelewatan nakal, yang pindah masuk ke Artinya luar biasa iya, ya, sahabat rumah sampai ya. mereka membawa golok itu pernah. Oh, Iya, pernah mau waktu Ibu golok kasih juga, Bu? honor ya. Karena mereka anak yang nakal pindah ke sekolah kita. Kita tidak tahu kriteria bagaimana kita nerima murid tersebut. Kebenaran anak tersebut nakal itu di tahun 89 itu terjadi seperti itu. Masih jauh sekali saya. Iya, Bu. Saya lahir 2001. Ibu 89 udah menghadapi siswa Iya. ya Masya Allah demikian. Alhamdulillah semuanya bisa teratasi karena kita memang ikhlas mengajar, ya. Ingin menjadikan mereka anak tersebut menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Oh iya Bu, kalau pasti sahabat-sahabat rumah di rumah sekarang itu ada yang mungkin lagi kuliah sebagai seorang guru, Ya. atau mungkin lagi honorer, atau mungkin lagi PPG, dan mungkin lagi lelah dengan dirinya, mungkin lagi jenuh menghadapi anak-anak. Ada nggak motivasi dari seorang Bu Ipah yang pengalamannya yang udah sejauh ini untuk kami para kaula muda tuh apa Bu pesannya Bu? Untuk guru-guru yang masih muda, yang baru mulai mengajar, ya Ibu sarankan tetap semangat terus karena kamu adalah pahlawan bangsa yang memperjuangkan murid-murid atau anak-anak Indonesia ini. Tanpa kamu, anak-anak Indonesia tidak akan menjadi berhasil dan sukses. Ya, apapun muridnya, bentuknya, kelas berapapun, kamu siap harus mengajar karena Allah itu Maha tahu. Seorang guru itu surga tempatnya. Itu saja. Jadi teman-teman sahabat rumah di rumah, tentu dari seorang Bu Ipah itu benar-benar harus memotivasi kita. Karena kan guru Bu amalan jariahnya insya Allah dapat, duniawi juga dapat. Kemudian jangan jenuh Bu ya, karena Ibu aja perjuangan sebagai seorang honorer itu luar biasa Bu. 28 tahun. Dari Kemudian honorer. diangkat. Jadi kalau PNS-nya udah berapa tahun Bu kurang lebih? Ibu PNS dari tahun 2014. Tapi karena waktu itu kami dari K2 diambil dari tahun 2005 ya. Jadi sekarang Ibu itu kalau memang dihitung itu hampir 20 tahun ya. Tapi karena di PNS itu ada pengurangan-pengurangan, jadi Ibu kebenaran ini baru Ibu naik pangkat hari ini 3B, jadi di situ terhitung 14 tahun berapa bulan terhitung. Jadi udah jadi PNS sudah lama juga. Ya, alhamdulillah. Honorer juga Syukuri udah lama, itu nikmat yang diberikan oleh Allah. Bu, jadi penasaran Bu. Siswa zaman era dulu Ya. Bu, sama era sekarang ada nggak bedanya Bu? Oh, alhamdulillah. Memang ada bedanya. Kalau dulu murid-murid dulu kalau kita mengajar, mereka itu menurut diam, duduk, karena sesuai zaman dulu kan duduk diam itu. Kalau sekarang kan sudah lain. Zaman sudah canggih. Jadi anak tersebut kalau sekarang sudah kreatif mereka itu. Kita ajak berteman seperti untuk membentuk kesepakatan kelas. Kita harus ajak apa anak kesepakatan kelas kita. Jadi lebih bisa mengutarakan pendapatnya. Tidak hanya menunggu. Anak sekarang kreatif. Ya dengan kita, tapi kita murid juga melihat kita. Kalau kita semangat memberikan bimbingan dengan mereka, mereka juga semangat dengan kita ya. Bisa mereka mengeluarkan pendapat. Nah, itu saja perbedaannya. Jadi perbedaannya itu ya teman-teman ya. Era zaman orang tua kita dulu sama era kita tuh lebih ke yang sekarang tuh lebih kreatif. melek teknologi juga. Iya, anak-anaknya sudah sama kreatif. Jadi idenya lebih banyak. Ya. Bisa diajak berteman. Cuma ini tetap Bu, ada kekurangannya tuh pasti. Anak-anak sekarang tuh lebih cuek juga nggak sih? Ya, itulah dari kita guru. Kalau mereka cuek itu ya pasti ya, karena mereka di rumah terlalu banyak main HP dengan orang tua yang sibuk, kurang memberikan bimbingan, nasihat-nasihat bagaimana kita dengan orang tua, adab dan akhlaknya. Kita inilah guru tadi di sekolahan itu.
harus membimbing mereka. Nah, membimbing mereka pertama kalau ibu harus adab mereka, akhlak mereka dulu. Baru ibu berikan ilmu-ilmu dunia. Ibu terus terang saja menjadi guru, ibu berikan apa yang ibu bisa. Ilmu apa yang ada ibu, mendoa semuanya ibu berikan. Iya. Ibu ikhlas memberikannya. Baik, sahabat Rumba, luar biasa sekali ya obrolan kita dengan seorang Bu Ipah. Namanya aja Ibu Ipah, udah cuma 4 huruf Bu ya. 4 huruf. Benar-benar dari namanya udah terlihat guru senior. Amin. Amin. Ibu, terima kasih untuk motivasi hari ini, untuk berbagi cerita, untuk semuanya Bu ya. Dan kami sahabat Rumah di Rumah tentu terima kasih pada Bu Ipah ya, karena udah banyak sekali motivasi kami sebagai kaula muda menjadi semangat kembali. Alhamdulillah. Kayak aku tuh bukan apa-apa loh. Bu Ipah aja 28 tahun menunggu kepastian Untuk diangkat. untuk diangkat aja bisa sekuat itu. Kenapa kami kaula muda tidak? Dengarkan teman-teman sahabat Rumah di Rumah. Baik, terima kasih Ibu untuk hari ini. Sama-sama. Dan untuk sahabat Rumah di Rumah, saksikan episode selanjutnya. Jangan lupa like video dari Bu Ipah hari ini dan juga share ke lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Salam Rumah.